ketiga ini saya ingin berbagi tentang kesukaran adalah tanda kehidupan. Dan nanti di ibadah yang paling akhir jam 1 siang saya akan menyampaikan, apa ya jam 1 siang nanti ya? Saya kok lupa. Bisa ditampilkan multimedia. Ya, jadi ada 4 topik yang berbeda yang ingin saya bagikan pada siang hari ini. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan kita bisa beribadah di tempat ini. Amin, saudaraku. Nah, kita masuk saja. Kesukaran adalah tanda kehidupan. Ya, banyak dari kita yang rindu yang namanya pertolongan Tuhan. Kita kepingin yang semua yang serba instan, betul apa betul? Ya, saya suka sebuah produk, saya tidak mau nyebutkan namanya, di mana mie-nya itu rasa sop buntut. Kalau dulu kan kalau bikin sop buntut itu kan wah ribet ya. Tapi hari ini cukup tuangkan air panas, jadilah mie sop buntut itu. Ya, saya percaya kita semua kepingin ya yang namanya segera keluar dari masa-masa kesukaran. Nah, yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen gak boleh anti loh dengan kesukaran. Anda dan saya tidak boleh anti dengan yang namanya kesulitan. Anda dan saya tidak boleh takut dengan yang namanya kesulitan. Karena di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam keterbatasan, Tuhan masih sanggup mengangkat Anda dan saya. Amin. Jadi nggak boleh anti. Belajarlah untuk tidak ingin sesuatu yang instan. Karena yang instan itu belum tentu enak dengan yang aslinya. Kadang-kadang yang namanya instan itu cuma sementara. Tetapi ketika Anda dan saya mengikuti perjalanannya, saya yakin perjalanannya itulah yang membuat Anda puas, yang membuat Anda kuat. Yang membuat Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Artinya ada hal-hal yang akan membentuk setiap orang pilihan Tuhan. Bisa jadi hari ini yang duduk di kanan Anda, yang duduk di kiri Anda, di depan Anda atau di belakang Anda itu orang-orang yang memproses Anda dan saya loh. Jangan bilang itu kamu ma, itu kamu ma. Jangan ya. Tapi setiap orang yang ada di sekitar kita ini merupakan kesempatan buat Tuhan itu melihat Anda layak apa enggak terima pertolongan Tuhan. Kesukaran yang ada ini untuk membuktikan Anda termasuk orang Kristen yang hanya memakai kalung salib atau Anda orang Kristen yang menghidupi salib itu di dalam kehidupan Anda. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya yang Tuhan mau kita ubah. Kita tidak bisa setting Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita seperti pegang remote TV, tek mau besarin suaranya Tuhan, tek mau kecilin. Saya mau ganti channel, nggak bisa. Jadi Rick Warren mengatakan bahwa di dalam hidup ini ada 2 jalur. Yaitu ada berkat tetapi juga ada peperangan yang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari ini kita menghadapi sebuah kesukaran, bersyukurlah karena di dalam kesukaran itu Tuhan akan menyatakan kuasanya buat Anda dan saya. Ya, jadi jangan anti. Karena di gereja ini kita belajar, di gereja ini kita bertumbuh dan di gereja ini kita harus juga berbuah bagi nama Tuhan. Di gereja ini Anda melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Masa sukar adalah kesempatan orang percaya untuk berlatih, untuk fokus kepada visi bukan kepada masalah ataupun kepada hambatan. Jadi masa sukar atau masa ujian justru Anda bangga. Karena tidak semua orang bisa ada di dalam masa sukar yang sedang Anda hadapi hari ini. Tidak semua orang bisa seperti Anda yang menghadapi proses hari ini. Proses memang berbeda, yang satu dengan yang lain berbeda. Tapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu justru membentuk Anda dan saya dan membuktikan kualitas kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika mengikut Tuhan, pastikan bahwa jubah lamamu, manusia lamamu itu harus mau ditinggalkan.
Nggak bisa separuh-separuh, nggak bisa setengah-setengah. Mungkin Anda berpikir enak, Pastor Denny, Pastor Liang ngomong. Tidak, kami pun mengalami sebuah proses yang sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Ada firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi. Tetapi mata Tuhan lebih tertuju kepada orang-orang yang setia di hadapannya. Jadi today atau hari ini bagaimana dengan hati Anda? Apakah Anda mensyukuri dengan masa sukar yang Anda alami? Ataukah Anda menyerah? Untuk kita menjadi kuat di masa sukar, Anda harus ingat bahwa setiap biji mata Allah, Anda dan saya itu berharga. Artinya Tuhan itu tahu apa yang menjadi kelemahan Anda. Apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu, apa yang menjadi kekurangan saya, Tuhan teramat tahu. Cuma problemnya, apakah saya ini sadar apa enggak? Apakah Bapak Ibu tahu apa enggak kalau kita ini dalam posisi yang salah? Seringkali kita tidak mudah. Tadi pagi saya sampaikan untuk menjadi seorang murid itu enggak mudah. Karena apa? Semakin kita bertambah usia, semakin kita ada di posisi, itu kayaknya susah untuk menjadi murid. Karena apa? Karena kita merasa paling hebat. Apalagi mungkin ada omongan, kamu tahu apa? Saya sudah makan asam garam. Itu aslinya dia kebanyakan makan sayur asam, saudaraku. Jujur, setiap kita sampai hari ini, kita ini berlomba-lomba di track yang Tuhan sediakan. Cuma tinggal kita mau apa enggak berjalan terus. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini doa seorang Paulus, Rasul Paulus, dikatakan bagi dialah. Artinya Paulus saat dia menaikkan doa ini, dia tahu bahwa hidupnya ketika dia berjalan bersama Tuhan, hidupnya bukan lagi tentang Paulus, tetapi hidupnya adalah tentang Tuhan yang dia sembah. Nah, hari ini kita sebagai orang Kristen, apakah kekristenan kita itu menunjukkan bahwa hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus, atau Anda menjadi orang Kristen karena yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah diberkati, yang penting saya sudah menang. No, Tuhan tidak bisa bekerja di area yang seperti itu. Jadi pada siang hari ini, ayo, kesukaran apapun yang terjadi di dalam hidupmu, waktu Tuhan pasti terbaik untuk Anda dan saya. Dia tidak pernah berlama-lama untuk mendatangkan sebuah kemenangan. Dan hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ya, kalau kita lihat 2 tahun kemarin apa yang terjadi, apa yang kita alami, saudaraku. Saya ini lulusan batch pertama 2 tahun lalu. Jadi puji Tuhan saya sudah lolos, saya tidak mau S2, S3, saya tidak mau, cukup S1 saja. Sama Om kemarin itu ya. Jadi tidak mudah buat kita semua, tapi saya percaya ketika kita berjalan dan kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, di pit stop yang ada justru itu membuat kita semua harus semakin kuat dengan Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi berbalik ke hal-hal yang sudah lama. Yang 2 tahun berlalu kemarin mungkin ada yang berduka, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, ada yang mungkin sedang membangun mimpi dan tidak bisa diulang lagi karena pengkhotbah katakan segala sesuatu ada waktunya. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mundur. Tapi kita harus maju dan maju dan maju. Tadi di ibadah jam 9 saya menyampaikan bagaimana Abraham, dia itu membangun kesetiaannya dengan iman. Ya, kalau Anda bisa ada rekamannya, Anda bisa dengarkan ibadah 2 tadi. Saya mengajarkan bagaimana Abraham itu tidak mau lari. Meskipun pisau itu sudah di leher Ishak, tapi dia tetap percaya Tuhan sanggup menyediakannya. Ya, jadi hari ini kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita agar kita bisa introspeksi diri, agar kita bisa evaluasi diri. Karena manusia ini tuntutannya banyak, yang percaya katakan amin. Tuntutan kita ini lebih banyak. Tapi pada siang hari ini mari kita tuntut diri kita terlebih dahulu untuk bisa benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita menuntut diri kita sendiri benar di hadapan Tuhan, bagian yang terbaik Tuhan akan kirim ke kemah-kemah Anda sekalian.
Amin, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ini berharga di mata Allah. Dari firman ini saya menangkap bahwa artinya bahwa Anda dan saya ini berharga di mata Allah. Sesuatu yang berharga pasti kita akan menjaganya dengan baik-baik. Betul apa betul? Gak mungkin sesuatu yang berharga itu kita merawatnya. Bless you tadi yang wahing. Saya tahu kalau gak bless you kasihan dia wahing gak ada yang respon ya. Jadi kalau sesuatu yang berharga itu tidak mungkin kita asal-asalan. Ingat keselamatan Anda dan saya itu berharga loh. Apakah Anda sudah menjaganya dengan sungguh-sungguh? Anda tidak setia tapi Tuhan tetap setia. Anda mungkin bisa tidak tahu pasanganmu. Tapi ingat, Tuhan teramat tahu apa yang terjadi dalam hidup. Maka di Efesus ini dikatakan, di Roma tadi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Meskipun pertolongan itu belum ada, meskipun kemenangan itu belum ada, saksikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam hidup Anda dan saya. Karena tugas kita sebagai orang percaya adalah mempermalukan setan. Amin, saudaraku. Tugas Anda dan saya adalah mempermalukan dia. Firman Tuhan katakan iblis berjalan keliling, artinya iblis itu aktif. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang ada di gereja Mawar Sharon ini, ayo aktiflah di dalam panggilanmu. Jangan kita hanya menjadi penonton, jangan kita hanya menjadi orang yang diam saja di posisi ini. Tidak. Setiap Anda yang ada duduk di kursi-kursi ini, Anda adalah calon leaders. Yang amin cuma sebelah sini, yang sini. Setiap Anda yang duduk di kursi-kursi yang ada ini, Anda mau dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang orang kanan kiri, kamu mau dipakai Tuhan. Senggol balik, lu juga. Ya, nah firman Tuhan yang ingin saya bagikan, bagaimana kesukaran itu adalah tanda kehidupan. Karena kalau tidak sukar, orang itu ya sudah nyaman. Kayak hari-hari ini mungkin kita sudah terbiasa dengan ibadah online. Betul apa enggak? Kita tinggal duduk di rumah, pasang TV sudah ikut ibadah. Bahkan ada perkembangan yang nanti akhirnya gimana gereja juga bisa dalam dunia yang namanya metaverse. Ya saya tidak mengupas metaverse. Cuma saya bayangkan ya, kalau misalnya hal itu terjadi. Di dunia metaverse itu kan kita bisa membuat figur-figur, ngerti ya? Bisa membuat avatar-avatar. Anda bisa bayangkan berarti ke depannya kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak mengajarkan Tuhan itu kepada anak-anak, bisa-bisa mereka menciptakan Tuhan sesuai dengan versi mereka loh saudaraku. Ngeri apa enggak? Ngeri apa enggak kalau sudah begitu? Makanya kesukaran adalah tanda kehidupan. Berarti 2 tahun kemarin Tuhan itu memang membawa kita ke sebuah musim yang memang membuat kita harus menarik diri. Yang membuat kita untuk lebih dekat sama Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Karena setiap musim, setiap periode kehidupan saya yakin kok. Dimanapun kamu berada asalkan kamu bersama-sama dengan Tuhan, mujizat pasti terjadi kok. Even tidak besar. Tapi kalau kita sadar bahwa kita bisa menarik nafas hari ini, itu juga miracle dari Tuhan. Amin. Saya juga bilang bahwa mujizat itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Cuma kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menangkapnya. Karena mujizat yang Tuhan sediakan itu di luar ekspektasi kita. Saya minta mujizat segini Tuhan, tapi ternyata Tuhan sediakan yang kecil. Wah enggak mau Tuhan, saya mau yang besar. Enggak, kamu segini. Enggak bisa Tuhan. Nah ini loh. Makanya buat saya, day by day selalu ada miracle buat Tuhan. Menit buat menit, menit demi menit selalu ada miracle yang Tuhan ciptakan buat Anda dan saya. Nah mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Karena cuma 2 ayat saja saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan ini. Anda boleh buka handphone kudus Anda, yang bawa Alkitab, buka Alkitab Anda, atau Anda bisa lihat layar di depan Anda.
3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita mulai kupas ayat ini. Dikatakan marilah kepadaku. Kunya di sini huruf besar. Berarti ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, di dalam firman itu ada perintah, di dalam firman Tuhan itu ada teguran, di dalam firman Tuhan itu ada pembentukan. Nah kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan marilah kepadaku, artinya Tuhan mau Anda datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat ini, semua yang letih lesu dan berbeban berat, bukan berbadan berat ya, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika Tuhan marilah kepadaku bukan membawa permohonan. Tapi Anda datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah teramat tahu apa yang Anda butuhkan. Cuma problemnya apakah Anda mau datang kepada Tuhan? Seringkali kita datang kepada Tuhan karena kita melihat kesanggupan Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan karena Tuhan aku minta mujizat, enggak salah. Tapi buat saya mau mengajarkan kepada kita semua ya. Kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena Anda dan saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Itu titik. Taruh dalam hatimu, iya. Saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya tidak jauh daripada Tuhan, Tuhan ada di sana untuk menolong saya. Saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kalau saya jauh daripada Tuhan, sekarang aja sudah dekat, saya masih mudah jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Tapi ketika saya dekat dengan Tuhan, Tuhan itu selalu mengingatkan kita, ayo bertobatlah, ayo kembalilah kepada saya, ayo datanglah kepada saya. Di ayat ini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah kalau dari firman yang saya tangkap, saya highlight, saya tebelin ya. Jadi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, itu saya highlight, saya kasih poin A. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu saya kasih poin B. Mungkin Anda bertanya apa maksudnya ya. Kalau dikatakan marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya dapatkan penekanan letih lesu ini artinya kapasitas kita, kapasitas Anda. Tuhan itu sudah tahu keterbatasanmu. Tuhan itu sudah tahu ketidaksanggupan Anda untuk menjalaninya. Dan Tuhan itu sudah tahu sampai seberapa banyak air mata kita yang keluar untuk setiap doa-doa kita. Tuhan itu sudah tahu pengorbananmu itu bagaimana, Tuhan sudah tahu. Kenapa dia bisa tahu? Sempat kepikiran apa enggak? Kenapa ya kok Tuhan tahu masalah saya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok Tuhan tahu Anda ada masalah? Ada yang bisa jawab? Satu aja silakan. Yes? Hah? Good. Tuhan tidak maha tahu saja. Tapi Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Makanya dia ngerti apa yang kau alami hari ini. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu tahu. Tidak hanya maha tahu, tapi dia maha sanggup untuk Anda dan saya. Jadi dia mengatakan marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Penekanan-penekanan letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mengerti kapasitas dan kesanggupan kita untuk berjalan melalui kehidupan ini. Sama seperti Anda yang ada di dalam Connect Group. Kalau Anda ada di dalam komunitas ini, saya percaya pemimpin-pemimpin Anda akan mengetahui hal tersebut. Apa yang Anda alami, pemimpinmu akan tahu. Makanya Connect Group tidak boleh grup besar, harus grup kecil. Supaya saling tahu, saling kenal. Nah saya mau tanya hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah ikut Connect Group, angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Nah tinggi tetap tinggi, coba lihat siapakah yang belum ikut Connect Group. Ajak dia, ayo Ci, ayo Pak, ayo Ko, hari ini kita harus tergabung dalam Connect Group. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi situasi yang lemah, situasi yang terbatas, yang seolah-olah manusia tidak bisa menolong kita, Tuhan itu tetap sanggup dan terus sanggup untuk menggendong Anda dan saya. Amin. Jadi di ayat 28 ini kita belajar bahwa Tuhan itu tahu titik-titik di mana Anda lemah.
titik-titik di mana Anda pernah jatuh dan segera bereskan. Seringkali kita tidak mau ngaku di hadapan Tuhan, seringkali kita justru menarik diri ketika ada proses yang terjadi. Jangan, jalani saja. Lakukan saja dengan setia. Beberapa waktu yang lalu, saya mau kesaksian sedikit ketika saya bertugas sebagai greeter di GMS Surabaya Barat. Kalau Bapak Ibu dulu ke sana ya, sebelum tempat ini dibuka, saya bertugas sebagai greeter. Waktu itu sebelum persiapan saya biasa ada di sebelah stage. Nah ketika waktu giliran saya untuk maju, saya naik di stage yang paling atas ya, ada 3 step itu. Tiba-tiba bunyi kretek. Saya kaget saudaraku. Wah apa yang terjadi ini? Saya periksa jas saya, enggak ada masalah. Maaf saya periksa celana saya juga enggak robek saudaraku. Saya sudah di atas stage. Nah ketika waktunya saya untuk maju ke depan sini, kaki saya itu rasanya sakitnya enggak karu-karuan saudaraku. Jadi akhirnya biasa saya jalan tegak, itu saya jalan, ya orang Surabaya bilang apa, timi-timi ya, sedikit-sedikit. Saya sampai di depan sini, waktu itu ada gembala kita Pastor Philip, ada pendeta tamu juga, dan jam 10 kejadiannya. Itu saat streaming sudah menyala semua. Dan ketika saya ada di depan sini sakitnya itu terasa sekali. Sampai akhirnya saya berpegangan sama partitur ini. Saya takut saya roboh. Tahu ya roboh ya, saya takut saya jatuh. Anda bayangkan, kalau yang roboh tipis nggak apa-apa. Yang roboh seperti saya bisa-bisa kayak baliho yang roboh itu. Dandan ya. Jadi saya enggak kuat sama sekali. Nah ketika saya berada di sini saya cuma bilang, Tuhan saya cuma melakukan bagian saya. Saya cuma melakukan bagian saya Tuhan. Sisanya saya terserahkan sama Tuhan. Singkat cerita saya selesai menyampaikan itu semua materi yang harus saya bagikan. Dan ketika saya turun dari stage di situ, persis ketika saya turun baru terasa saya tidak bisa jalan sama sekali. Karena di kaki saya ini ada 2 titik yang robek, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi mungkin waktu itu saat sepatu harus full di atas stage begini, saya mungkin cuma kena ujungnya ini. Jadi nyut gitu, ngerti ya? Jadi rasa sakitnya luar biasa. Nah dari ayat ini saya belajar bahwa titik lemah saya Tuhan itu tahu. Dan di poin yang B dikatakan aku akan memberikan kelegaan. Artinya di saat titik lemah itu kita setia melakukan bagian kita. Kelegaan itu Tuhan sediakan buat anak-anak saya. Amin. Jadi jangan menggerutu kalau hari ini Anda sudah merasa letih. Anda sudah aduh Tuhan tidak bisa seperti ini. Tidak fair Tuhan. Saya di PHK Tuhan, dalam situasi seperti ini malah saya harus kehilangan pekerjaan. Tidak fair Tuhan. Pasangan hidup saya tidak fair Tuhan. Waktu musim kemarin harus dipanggil pulang, harus meninggalkan dunia. Tidak fair, no jangan. Mungkin Anda berpikir, iya mudah saya menyampaikannya. Tapi kalau menjalaninya pasti tidak bisa. No, saya percaya setiap kita, apapun yang kita masalahi, Tuhan tahu kapasitas Anda dan saya. Makanya jangan seringkali kita banyak melihat ke rumput tetangga. Seringkali kita ini membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah ketika kita membuka diri untuk membandingkan dengan orang lain, disitulah setan itu mulai mengulik-ngulik kuping Anda. Di situ Anda tidak bisa bersyukur karena Anda lihat, loh dia kok lebih gini ya, wah dia kok lebih diberkati ya, wah dia kok lebih, no. Ada takaran yang tepat, takaran yang pas yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya. Asalkan hari ini Anda pegang 5 roti dan 2 ikan Anda, yaitu iman dan pengharapan Anda tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan lanjut ya, di ayat 28 ini dikatakan aku akan memberikan kelegaan. Artinya bahwa Bapa kita atau Tuhan itu memiliki kasih yang luar biasa. Ketika kita jatuh, ketika kita tidak sanggup, ketika kita merasa lemah dan kita tetap percaya, kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, Anda bisa berjalan di atas air. Anda bisa berjalan di dalam kemustahilan yang dunia hari ini sedang takutkan. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi enggak mudah. Tapi kalau kita mau pegang erat firman Tuhan, enggak mudah, kita mau setia. Tuhan itu enggak pernah berlama-lama untuk menolong Anda dan saya. Sakitnya luar biasa saudara. Tapi saya tahu setiap sudut rumah Tuhan ini ada kuasa Tuhan yang terjadi. Bahkan di tempat duduk Anda hari ini,
di dalam nama Tuhan Yesus yang pendarahan, Tuhan akan sembuhkan buat Anda. Amin. Jadi tidak main-main. Kalau kita datang ke rumah Tuhan hari ini, Anda mendengar firman Tuhan ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ayo angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku datang. Bukan karena aku merindukan mujizat-Mu, tidak. Tapi aku datang Tuhan karena aku tidak bisa jauh daripada Engkau. Tidak salah Anda merindukan mujizat, tapi ketika Anda menangkap hati raja, ketika Anda mendapatkan hati raja, maka raja itu tidak akan berlama-lama. Raja itu akan segera tolong Anda. Seperti peristiwa Esther, Anda tahu waktu yang tepat, saat yang tepat, raja itu langsung mengarahkan tongkatnya kepada Esther. Demikian pula Anda dan saya hari ini. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dari ayat 28 ini saya juga dapatkan rema bahwa Tuhan itu merindukan sebuah hubungan yang intim. Tuhan itu merindukan sebuah kedekatan dengan Anda dan saya. Kapan terakhir kita dekat dengan Tuhan? Kapan terakhir kali kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Seringkali Tuhan berbicara tapi volume suara Tuhan itu kita kecilkan karena kita lebih membesarkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga. Suara Tuhan kadang kalah dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Suara Tuhan kadang-kadang kalah dengan apa yang kita lihat. Loh, dia kok lebih diberkati Tuhan. Please, pada siang hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa apa yang kita perlukan itu ada di Tuhan. Tuhan punya jawaban segala macam persoalan Anda dan saya. Tinggal problemnya, Anda percaya apa enggak dia melakukan segala sesuatu kemenangan di dalam hidupmu. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun Tuhan memilih kita, mungkin kita merasa, aduh Pak, saya ini sudah usia segini. No, buat Tuhan tidak ada batasan usia. Kita tahu firman katakan bahwa di dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi nyata. Artinya Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya kapasitas. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku ini lemah. Karena di dalam kelemahan inilah Tuhan bisa menyatakan kuasanya buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu di ayat yang ke-29. Ya, kita lanjut dulu ya. Di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk di sini ini bukan beban. Tapi ini seperti sebuah panggilan yang Tuhan sediakan. Di tengah-tengah letih lesumu, di tengah-tengah beban berat yang engkau alami, masihkah engkau bisa mendengar suara Tuhan untuk melayani Dia? Di tengah-tengah problem yang engkau alami, masihkah engkau mengerti apa sih yang menjadi kesukaan hati Tuhan? Kalau kita lihat gereja kita hari ini, Tuhan itu bawa terbang tinggi yang luar biasa loh saudaraku. Kemarin hari Jumat pada saat kami berkumpul bersama dengan Pastor Lianggono, Pastor Yu juga dan saya. Pastor Liang menyampaikan bahwa 2 tahun lagi Tuhan akan percayakan tempat yang lebih lagi. Amin saudaraku. Dan saya percaya itu bukan satu kebetulan. Jangan kita mereka-reka, wah supaya jemaatnya baik. No. Kita ada di areanya Tuhan. Kita ada di zonanya Tuhan. Jangan ingin mencari tahu atau mencoba menjadi Allah. Memikir, no, jangan. Kalau kita tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang Tuhan pilih. Dan kalau Tuhan sudah janjikan ada tempat baru. Anda dan saya tinggal ikut arusnya saja. Kita tinggal masuk saja. Jangan alergi dengan angka. Jangan alergi dengan pertumbuhan. Karena memang Tuhan itu sanggup memberikan pertumbuhan untuk Anda dan saya. Ya, jadi dari ayat ini, pikulah kuk yang kupasang. Apakah Anda sudah mendengar panggilan Tuhan hari-hari ini? Apakah Anda sudah tangkap apa yang Tuhan rindukan hari-hari ini? Satu ketika saya punya seorang rekan dan dia baru terima Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dia baru menerima Tuhan dan saya juga kaget ketika dia menerima Tuhan. Justru dia kena masalah penyakit
yang stadiumnya bukan stadium biasa, stadiumnya sudah penuh. Stadium 4. Saya sempat bingung, Tuhan, ini baru terima Engkau sebagai juru selamat. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan masuk di dalam situasi yang seperti ini? Saya sempat bicara, saya sempat tanya kepada dia. Ternyata apa yang dia alami ini untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Ketika dia dalam situasi yang seperti ini, dia bisa bersaksi. Dia bisa menceritakan kepada saudaranya, kepada keluarganya yang belum terima Tuhan. Sampai keluarganya ini sampai kaget tuh. Apa sih yang membuat kamu kuat? Dia cerita, ini semua kebaikan Tuhan. Loh, kamu belum sembuh loh. Kamu masih harus diproses ini loh. Kamu harus ke rumah sakit nih. Enggak, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Proses itu berjalan kurang lebih 1 tahun ya, mungkin kalau saya enggak salah. Dan di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah depresi, di tengah-tengah pengobatan, dia enggak pernah berhenti. Bukan ngomong sakitnya, tapi di tengah-tengah prosesnya dia selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Dia selalu bilang, Tuhan Yesusku dahsyat. Bahkan dia bisa cerita ke orang-orang, ke keluarganya, Tuhanku itu baik loh. Dan puji Tuhan, di dalam proses itu dia tetap setia. Dia pikul kuk, dia ambil bagiannya untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini dia sudah sembuh total dalam nama Yesus. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bonusnya Tuhan kasih saudaraku, mereka yang belum kenal Tuhan hari ini, mereka sudah beribadah di GMS Surabaya. Di GMS. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, Tuhan saya mengalami proses. Jangan cari kesembuhannya karena Tuhan tahu kok waktumu sembuh kapan. Ketika engkau sudah mengalami sebuah ujian, jangan tanya Tuhan kapan saya keluarnya. Pasti kamu akan keluar kok. Tapi di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah proses itu, masihkah engkau bisa mempermuliakan nama Tuhan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, jangan sia-siakan. Tadi saya bagikan Abraham bagaimana dia dengan setia dia menyusun kayu, dia memanggil bujangnya, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Wow, itu tidak mudah. Anak yang dia nanti-nantikan itu justru Tuhan mau ambil. Tapi lihat, di ujung perjalanannya itu Tuhan menyediakan domba sembelihannya. Tuhan tidak mau rumah tanggamu terusik. Tuhan tidak mau pekerjaanmu sukar. Tuhan tidak mau apa yang sudah dia bangun, dia tidak mau merusakkannya. Cuma kita loh ini yang sering merusakkannya. Karena apa? Karena kita kedapatan tidak setia. Masih kurang Tuhan. Saya sudah punya iPhone 11, masih kurang Tuhan, pingin yang ke-12. Wah, dan 13, wah 13 Tuhan. Wah yang ke-14 Tuhan. Tidak akan habis-habis saudara. Tapi coba hari ini, cukupkan dengan apa yang kau miliki. Meskipun terseok-seok, tapi Tuhan itu tahu loh bagaimana mendatangkan kemenangan di tengah-tengah keputusasaan Anda. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita datang kepada Tuhan dan kita memikul, kita ambil bagian. Kita bergerak bersama-sama dengan kegerakan yang ada di gereja ini. Jangan pikirkan hasilnya karena hasil itu otoritasnya Tuhan. Tapi ketika kita panggil, kita setia, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, memang berat, tapi Tuhan tidak pernah lama. Tuhan tidak mau berlama-lama membiarkan Anda. Seperti tadi yang saya saksikan bahwa memang tidak enak, sakit tapi masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Memang tidak enak ketika sudah putus asa, tapi kita masih bilang, oh saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi lihat, kalau Tuhan mau pulihkan, tidak hanya yang sakit ini disembuhkan, tapi kanan kirinya semua mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Amin, beri kemuliaan untuk nama Tuhan ya. Jadi ini yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kesukaran adalah tanda kehidupan.
Nah, ada poin-poin yang ingin saya bagikan bagaimana kita bisa bertahan di dalam masa kesukaran ini. Ya, Anda boleh catat. Yang pertama, catat apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau perintahkan kepada kita. Sudahkah Anda merenungkan firman Tuhan? Masihkah Anda mencatat apa-apa yang pernah Tuhan sampaikan di dalam hidup Anda? Mungkin Anda pernah absen di jam doa. Mungkin Anda pernah absen di jam baca Alkitab. Ayo, bangkit kembali. Komitmen lagi, konsisten lagi. Dan saya percaya kalau memang Tuhan bilang kembali ke titik nol, ikut aja. Kadang-kadang kan kita enggak mau, kita ini kan kadang berat ya. Sudah capek-capek membangunnya, terus tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan itu. Enggak mudah. Saya bersama Pastor Liang kurang lebih 12 tahun yang lalu ketika kami melayani, kami berdua pada posisi yang ya puji Tuhan ya Ko ya sebenarnya. Sudah nyaman ya Ko ya. Betul apa enggak Ko? Kita sudah nyaman. Tapi ketika Tuhan bilang tinggalkan perahumu, otomatis saya tangkap tinggalkan perahumu berarti apa yang ada pada diri saya, apa yang pernah kami pegang, itu harus kami lepaskan. Tidak mudah loh saudaraku. Karena waktu itu kami bukan lagi muda ya Ko ya. Saya masih muda kok sama Ko Liang ya. Unda-undi. Tidak mudah. Tapi saya tahu kalau itu memang suara Tuhan, itu memang kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap kita. Tinggal kita melangkah aja, tinggal kita jalan aja. Bukannya berarti saya nanti di tengah jalan saya pikir, saya juga mikir. Tapi saya tidak mau apa yang saya pikirkan itu, ketakutan yang ada itu lebih menguasai damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Saya tidak mau rasa khawatir itu mencuri mujizat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Nah ini perlu satu keputusan dan komitmen. Makanya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ayo rajin-rajinlah mencatat setiap firman Tuhan. Apapun firman Tuhan itu bisa perintah, itu bisa ujian, itu bisa proses, catat aja. Dan hidupi firman Tuhan itu. Mungkin hari ini dunia sedang meremehkan Anda. Mungkin hari ini Tuhan bilang ampuni. Mungkin Tuhan bilang hari ini pikul salib, lakukan saja. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mengaku, Tuhan saya lemah. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan. Disitulah tangan Tuhan akan mengangkat Anda. Disitulah tangan Tuhan akan menguatkan Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, masihkah kita setia merenungkan firman Tuhan hari-hari ini? Masihkah kita dengar suara gembala kita hari-hari ini? Masihkah kita memberitakan Injil hari-hari ini? Masihkah kita menceritakan kebaikan Tuhan hari-hari ini kepada orang sekitar kita? Masihkah kita bersuara untuk Tuhan hari-hari ini? Ataukah kita lebih banyak dengan mengeluh, kita lebih banyak dengan menggerutu? No. Anda semakin mengeluh bukannya semakin mendapatkan kemenangan, tapi setan yang bertubuh tangan. Di dalam ketidaktaatan kita, setan justru semakin kuat. Di dalam ketakutan kita, iblis justru semakin senang. Tapi di dalam ketakutan kita tetap membangun kesetiaan. Di dalam ketakutan kita tetap percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan betul-betul terjadi buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada di gereja Mawar Sharon hari-hari ini, bersyukurlah. Karena tidak kebetulan Anda ditempatkan di gereja ini. Anda berada di timur, bukan satu kebetulan. Karena Tuhan punya tujuan untuk Anda dan saya. Tuhan mau setiap kita bukan melihat kepada proses, tapi setiap kita melihat ke apa yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan mau. Bless you. Ya, jadi kesukaran adalah tanda kehidupan. Bagaimana kita bisa survive? Yang pertama, catat apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau perintahkan kepada kita. Kita buka Filipi 2 ayat yang kelima. Kita buka bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya di dalam segala situasi yang Anda alami, ingatlah bahwa Yesus tidak membiarkan Anda sendiri. Di dalam kondisi yang Anda alami, ingatlah bahwa Yesus itu selalu setia dengan Anda dan saya. Di dalam proses yang Anda alami, ingatlah bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kemenangan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Jadi singkirkan yang mulai ragu-ragu hari ini dengan Tuhan, apalagi kecewa. Yuk, jangan masuk di dalam zona itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Selanjutnya, di dalam segala hal yang terjadi, apa saudaraku? Sungguhan, Tuhan Yesus baik apa enggak sih? Sungguhan, saya mau tanya, Tuhan Yesus baik apa enggak sih buat Anda? Yakin? Akhir tahun nanti enggak dapat THR. Loh kok yes? Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Apapun yang terjadi, taruh dalam hatimu, ya Tuhan Yesus baik buat saya. Poin yang kedua, kesukaran adalah tanda kehidupan. Poin yang kedua yang saya dapatkan adalah ingatlah selalu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis apa di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ini bagian kita. Apa saudaraku? Sungguh ku bersyukur. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah tadi pagi ketika kita bangun pagi, Anda sudah bersyukur sama Tuhan? Atau Anda sibuk melihat handphone Anda? Tadi malam kok saya habis upload status saya di Instagram kok. Semalam loh kok ternyata yang nge-like cuma 1 kok. Dan itu pun yang nge-like mertua saya kok. Ada loh yang pernah cerita ke saya kayak gitu. Mas saya sampai kaget. Gara-gara statusnya cuma disukai 1 orang dan itu mertuanya. Kok kayak gini kok ya, aku kurang apa ya kok. Saya bilang kamu kurang percaya. Saya bilang gitu. Hidupmu bukan ditentukan oleh berapa banyak orang yang nge-like statusmu. Lebih baik hidupmu ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Itu lebih berharga. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ingat selalu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, today Tuhan akan tolong. Next year, next day Tuhan juga tetap sama. Dia juga mau tolong Anda dan saya. Amin. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, Anda tahu nilai-nilai ini, Anda mencatat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Anda hidupi firman Tuhan, Anda ingat kasih Tuhan. Saya percaya kok. Anda mungkin jatuh, tapi Anda segera bangkit karena Anda tahu Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berlama-lama di sana. Amin. Yang ketiga, pelajaran dari kesukaran adalah tanda kehidupan. Yang ketiga, Allah menunggu peranan kita. Jadi Tuhan itu menunggu. Di dalam keterbatasan kita, di dalam proses yang kita alami, Tuhan itu menunggu. Apakah kita memilih mundur, ataukah kita memilih maju untuk berjalan. Sama seperti tadi yang saya alami. Waktu itu Tuhan juga menunggu saya. Di tengah-tengah saya mengalami sakit di kaki itu, apakah saya mundur? Bisa saya mundur. Saya minta tolong sama misalnya S-Pro-nya, tolong kok Denny tidak bisa naik karena sakit. Bisa waktu itu. Banyak. Abraham waktu dia membawa Ishak untuk dipersembahkan, perjalanan 3 hari loh. Perjalanan 3 hari itu juga bisa membuat Abraham untuk mundur. Tuhan, saya sudah diberkati, saya keluar dari Ur Kasdim Tuhan. Waktu itu nama saya Abram, sampai nama saya menjadi Abraham. Tuhan Abraham sudah menerima berkat waktu itu. Dia nawar masih bisa. 3 hari kesempatan dia untuk berpikir. Tapi lihat, Abraham tetap mengikuti instruksi Tuhan.
Apa yang saya alami ketika saya sakit, saya tetap berjalan meskipun jalan saya kecil-kecil gitu ya. Mungkin orang pikir ini kok Denny lagi menari, enggak. Saya tetap jalan aja. Di depan saya sudah ada Pastor Philip dan macam-macam. Cuma buat saya, no Tuhan. Saya ada di gerejamu, saya ada di rumahmu, di mana saya berdiri, di situ ada mujizatmu. Saya tidak mau kehilangan momentum seperti itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini? Apakah Anda sudah berperan? Apakah Anda sudah ada di dalam panggilan Tuhan hari-hari ini? Pindah ke tempat yang besar butuh asyir yang banyak. Pindah ke tempat yang besar butuh PAW yang banyak. Pindah ke tempat yang besar butuh pendoa yang banyak. Pindah ke tempat yang besar butuh soundman yang banyak. Ada banyak hal yang Tuhan buka di tempat ini. Pelayanan itulah yang menjaga kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Justru dengan melayani Anda tidak fokus kepada persoalan. Ketika Anda melayani, Anda fokus. Kolose 3 ayat 23 dikatakan segala sesuatu lakukanlah untuk seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang untuk Anda dan saya. Anda masuk di dalam kegerakan, Anda lihat bagaimana Tuhan sendiri akan berperang gantikan Anda dan saya. Keluaran 14:14 mengatakan Allah berperang gantikan kita. Artinya Tuhan itu menunggu Anda mau jalan apa enggak. Tuhan itu melihat Anda melangkah apa enggak. Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberikan buah. Betul apa enggak? Artinya Tuhan menunggu step-step yang Anda alami. Ini justru membuat Anda terhambat, membuat Anda mundur, atau justru membuat Bapak Ibu Saudara maju. Tuhan sudah janjikan loh, 2 tahun lagi kita akan pindah. Jangan cuma melihat, 2 tahun lagi aku akan, no. Tapi lihat, 2 tahun lagi akan pindah. Apa yang bisa aku lakukan ya? Proposalkan dirimu hari ini. Ya Tuhan, saya mau ada di sana Tuhan. Karena apa yang kita bangun, Anda lihat ya Abraham sekali lagi. Ketika dia setia, ketika dia taat, keturunannya bahkan beribu-ribu keturunan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Makanya dibilang berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Anda dan saya juga keturunan Tuhan. Dan kalau kita belajar di Alkitab silsilah Tuhan sendiri, atasnya Tuhan itu bukan orang-orang yang baik. Betul apa betul? Kalau Anda mendalami Alkitab, Anda lihat garis keturunan Tuhan itu dari orang-orang yang macam-macam. Artinya apa? Tuhan mau mempermalukan setan, saudara. Apa yang buruk bagi dunia, Tuhan sanggup menjadikan dia emas. Apa yang dunia bilang kamu tidak berguna, aku bisa jadikan berguna. Jadi jangan sesali kalau hari ini Anda ada di dalam kesukaran. Syukuri saja. Musimmu itu akan segera berganti. Amin. Pandang ladang sudah menguning. Anda yang ada di hadapan saya, yang ada di dalam penggembalaan Pastor Lianggono, Anda-andalah yang menjadi penuai-penuainya. Anda-andalah yang akan menjadi pengerja-pengerjanya. Amin. Jadi jangan terlambat ya. Karena waktu terus berputar, kesempatan tidak akan ada lagi. Ketika akan Anda menangkap firman Tuhan ini, marilah yang letih lesu, pikul laku, datang saja. Apa yang kau miliki itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Daripada kita pinjam punya orang lain, terus kita maju, no, tidak berharga buat Tuhan. Kelemahanmu justru Tuhan jadikan hebat. Kekuranganmu justru Tuhan akan melejitkan engkau. Itu cara Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kesukaran adalah tanda kehidupan. Yang terakhir adalah dalam Tuhan kemenangan itu selalu ada. Dalam Tuhan peluang menang itu selalu ada. Selama Anda tidak keluar jalur, selama Anda ada di tracknya Tuhan, meskipun kadang-kala Anda harus masuk rest area, Anda diproses di situ. Anda jalan lagi kalau Anda ke Jakarta ya ada beberapa titik rest area, Anda lelah, masuklah ke rest area. Rest area adalah Anda kembali membangun keintiman dengan Tuhan. Anda kembali berlutut kepada Tuhan, Anda kembali berseru kepada Tuhan. Lakukan itu konsisten. Lakukan itu dengan komitmen. Maka apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Amin, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Anda diberkati pada siang hari ini. Oke, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Ya, jadi yang pertama, catat apa yang Tuhan pernah bicara, apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada Anda. Yang kedua, ingat selalu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yang ketiga apa? Allah menunggu peranan kita. Nah bagian yang ketiga ini loh.
Saya rindu Bapak Ibu yang hadir di ibadah ini, ayo kita berperan di dalam gerejanya. Dan yang keempat, di dalam Tuhan peluang kemenangan pasti ada, bahkan selalu ada. Amin.